Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Gutaka Nastama dengan NIM 15036200095 ingin mempresentasikan tentang pemasangan kuda-kuda kayu. Bahan untuk kuda-kuda kayu ini harus dipilih dari kayu yang baik dan ukurannya mencakupi dengan ukuran yang dibutuhkan. Untuk kuda-kuda dengan bentang lebih dari 4 meter, pertama-tama yang harus dikerjakan adalah menyambung balok tarik dengan diperkuat dengan balok pengunci. Namun, untuk kuda-kuda dengan bentang kurang dari 4 meter, maka balok tariknya tidak perlu disambung tetapi tetap harus memilih panjang kayu yang mencakupi. Sesudah itu dilanjutkan dengan mengukur di mana akan ditempatkan kaki kuda-kuda dan tiang penggantungnya. Tiang penggantung dengan balok tarik disambung terlebih dahulu dan harus dipasang benar-benar siku atau tegak lurus terhadap balok tarik. Untuk dapat menentukan siku dan tidaknya tiang penggantung dengan balok tarik dapat menggunakan siku rangka atau dengan sistem perbandingan 3:4:5. Pekerjaan berikutnya yaitu membuat sambungan kaki kuda-kuda dengan balok tarik yang membentuk sudut tertentu atau sesuai dengan kemiringan atap yang dikehendakinya. Misalnya, 30 derajat dan sambungan antara kaki kuda-kuda dengan tiang penggantung. Untuk membuat kuda-kuda lebih dari satu buah, maka selesaikanlah satu kuda-kuda lebih dahulu. Kemudian dijadikan master atau mal untuk membuat kuda-kuda yang lainnya. Berikut adalah bagian kuda-kuda kayu dan fungsinya. Yang pertama, kuda-kuda kayu balok tarik. Bagian kuda-kuda kayu yang pertama adalah balok tarik yang berfungsi untuk menahan gaya horizontal yang disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada kaki. Balok tarik ini sendiri merupakan balok yang terdapat paling bawah dari kuda-kuda dan biasanya berukuran 8/12 cm. Yang kedua, balok pengunci. Selain balok tarik, ada balok pengunci yang berfungsi untuk menyambung dan memperkuat sambungan dari balok tarik. Besarnya balok pengunci yang biasanya dipakai sendiri berukuran 8/12 cm. Yang ketiga, ada kaki kuda-kuda. Bagian selanjutnya yang harus kamu pahami sebelum menyusun atap bangunan adalah kaki kuda-kuda yang berfungsi sebagai tumpuan balok gording dan beban di atasnya. Tidak hanya itu, dalam pembuatan kaki kuda-kuda ini juga didesain dengan batang miring yang digunakan untuk menunjukkan sudut kemiringan atap, seperti dengan balok tarik dan balok pengunci sebelumnya. Ukuran kaki kuda-kuda ini berkisar 8/12 cm. Kaki kuda-kuda ini juga sering dikenal sebagai balok diagonal luar. Yang keempat, balong penyokong atau skor. Bagian selanjutnya adalah balok penyokong atau skor yang berfungsi untuk penyokong kaki kuda-kuda agar tidak melengkung oleh beban yang ditimbulkan dari balok gording. Jika kaki kuda-kuda tadi sering dikenal sebagai balok diagonal luar, maka bagian penyokong atau skor ini sering dikenal sebagai balok diagonal tengah yang berukuran sama, yaitu 8/12 cm. Dan masih banyak bagian dan fungsi dari kuda-kuda kayu lainnya. Alat kerja. Yang pertama itu siku biasa, yang kedua siku rangka, yang ketiga siku yang dapat distel, yang keempat pensil, kelima parusut, yang keenam ada gergaji potong, yang ketujuh gergaji belah, yang ke-8 gergaji punggung, yang ke-9 pahat tusuk, yang ke-10 palu kayu, yang ke-11 martil, dan yang terakhir ada yang ke-12 ada sipatan lurus. Bahan kerja. Untuk membuat kuda-kuda kayu, kita membutuhkan kayu kamper ukuran 8/12 sampai 400 cm dengan jumlah 6 batang. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, gunakan alat-alat sesuai dengan fungsinya. Dan yang kedua, gunakan bahan-bahan kayu yang tidak cacat atau tidak melengkung dan baling. Yang ketiga, konsentrasilah pada saat bekerja. Yang keempat, pada saat melubang, gunakanlah pahat lubang dan palu kayu sebagai pemukulnya. Dan yang terakhir, setiap mengangkat balok kayu, jangan ragu-ragu agar tidak meleset.
Langkah kerja. Yang pertama, buatlah daftar kebutuhan bahan yang lengkap. Siapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pilih kayu yang paling lurus untuk keperluan balok tarik atau panjang bentang 3 meter diukur dari atas tiang penyangga. Keempat, buat lubang tepat di tengah-tengah panjang balok tarik dengan ukuran lebar 1/3 tebal kayu. Panjang lubang sama dengan lebar tiang penggantung. Dan dalamnya setengah tinggi balok tariknya. Yang kelima, lukis tiang penggantung untuk pembuatan pen atau purus. Dan buat pen tersebut sesuai lukisan yang ada. Yang keenam, setel sambungan tiang penggantung dengan balok tarik, kontrol kesikuannya dengan menggunakan siku rangka. Pada pen sambungan, diganjal 2 cm untuk toleransi. Yang ketujuh, beri perkuatan sementara dengan cara diberi kayu diagonal dan dipaku. Sambungan antara balok tarik dengan tiang penggantung tersebut. Ke-8, ukur titik as rencana tiang penyangga sejarak 3 meter. Ke-9, dari titik tersebut, buatlah sudut 30 derajat yang memotong tiang penggantung. Yang ke-10, tumpangkan bahan kayu kaki kuda-kuda di atas balok tarik dan tiang penggantung mengikuti arah sudut 30 derajat. Kemudian, lukisan bentuk sambungan lubang dan pen pada ketiga balok tersebut, atau balok tarik, tiang penggantung, dan kaki kuda-kuda. Yang ke-11, lukis takikan atau dada sambungan sesuai gambar kerja sedalam 2 cm dan dalamnya lubang sesuai kemiringan kaki kuda-kuda yang sudah dilukis sebelumnya. Ke-12, kerjakan pembuatan lubang pada balok tarik dan tiang penggantung dengan tebal 1/3 tebal kayu dan pen pada kaki kuda-kudanya. Yang ke-13, tumpangkan kembali kaki kuda-kuda pada balok tarik dan tiang penggantung untuk menentukan dada atau gigi sambungan. Dan buatlah semua dada sambungan tersebut sebaik-baiknya. Ke-14, cobalah semua sambungkan pada kuda-kuda tersebut. Benahi dengan hati-hati bila terdapat kekurangan. 15, setelah sambungan antara balok tarik, tiang penggantung, dan kaki kuda-kuda selesailah dikerjakan. Setel semua komponen kuda-kuda tersebut dengan cermat agar tidak baling konstruksinya. 16, dengan cara yang sama, seperti membuat kuda-kuda penuh tersebut di atas, selanjutnya buatlah 2 buah setengah kuda-kuda lainnya. Dan ke-16, berilah tanda kode. Dan yang ke-17, berilah tanda kode yang dapat berupa nomor pada setiap sambungannya. 18, lepas semua sambungan, lubang, dan pen pada kuda-kuda. 19, pada semua bagian lubang dibor satu persatu dengan ukuran diameter 12 mm. Ke-20, setelah kembali semua sambungkan kuda-kuda tersebut, berilah tanda pada purus-purusnya dengan menggunakan pensil. Ke-21, bor semua purus sambungkan berukuran 12 mm dengan posisi agak dimajukan sedikit. Yang ke-22, setel kembali rangkaian kuda-kuda tersebut. Semua lubang pengeboran dipasak dengan menggunakan bambu agar konstruksinya sambungan menjadi mati atau tidak berubah. Dan yang terakhir, periksakan hasil pekerjaan saudara kepada instruktur atau guru praktek. Berikut adalah videonya.
Dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.